Sini duduk bareng ZS. Oke, di podcast pertama ini, spesial Hari Zakat Nasional, kita bakal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng ZS, Zakat Sukses, tentang pemberdayaan zakat untuk pembangunan global seperti itu. Dan saya tidak sendiri di sini, tentunya ditemani oleh salah satu amil zakat. Ini langsung nih petinggi dari lembaga amil zakat Sukses, yakni saya mengenalnya Pak Zul. Betul Pak? Ya, betul Pak Zul. Baik Pak Zul, mungkin nih sebagai awal nih Pak, kita di sini di 27 Ramadan ini 1442 Hijriah, kita ingin ngobrol-ngobrol Pak, spesial Hari Zakat Nasional. Tapi sebelum itu Pak, mungkin biar penonton kita nih bisa tahu profil Pak Zul, bisa diperkenalkan. Baik. Terlebih dahulu Pak Zul. Terima kasih sahabat zakat sekalian. Alhamdulillah pada momen kali ini kita masuk di Hari Zakat Nasional ya. Iya betul Pak. Saya Zulkifli, saat ini di lembaga amil zakat Sukses. Saya masuk tahun 2016. Tahun 2016. Berarti sekarang sudah masuk di 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Nah, sebelumnya saya sebetulnya aktif di perbankan. Mungkin sekitar 20 tahun. 20 tahun di dunia perbankan. Di dunia perbankan. Sehingga saat ini saya mencoba memberikan kontribusi kepada lembaga zakat ini dengan menggabungkan budaya perusahaan yang ada di perbankan dengan budaya perusahaan yang ada di lembaga zakat. Nah, kedepannya mudah-mudahan kontribusi ini bisa meningkatkan layanan kepada umat. Oke, baik, mantap sekali. Jadi Pak Zul ini udah 20 tahun di dunia perbankan ya, lalu 6 tahun terakhir ini di Zakat Sukses. Kalau yang saya tahu nih Pak, di perbankan itu mungkin kalau dilihat dari kenyamanan, finansial kayaknya udah aman tuh Pak 20 tahun. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih akhirnya udah membangun karir 20 tahun akhirnya pindah di Zakat Sukses di lembaga zakat? Ya 20 tahun itu bukan angka yang sedikit pastinya, dan itu pasti kita sudah masuk di zona nyaman ya. Iya, zona nyaman. Pastinya sudah nyaman. Tapi memang ada hal-hal lain ya yang memang pencapaian value ya, lebih kepada nilai-nilai, kemudian kenyamanan hati, kemudian bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada umat itu menjadi salah satu pertimbangan ya. Kemudian saya mencoba bergabung di lembaga zakat ini, selain juga memberikan manfaat, juga memberikan nilai-nilai baru ya, nilai-nilai baru buat lembaga zakat agar dia bisa tumbuh lebih profesional. Tidak kalah dengan dunia perbankan. Betul. Ya karena sebetulnya dalam Islam ini lembaga keuangan itu seharusnya lembaga zakat termasuk lembaga keuangan. Nah, jadi lembaga keuangan itu saat ini hanya dilihat hanya perbankan, asuransi, ya kan? Sementara lembaga zakat belum kelihatan, padahal ini adalah lembaga keuangan yang luar biasa sebetulnya, yang bisa menopang bisnis keuangan syariah justru. Kan saat ini lembaga, ya bukan sedikit ya lembaga keuangan yang kemudian juga terdampak pandemi, ada kredit macet dan segala macam. Mungkin juga ada orang yang sudah tidak sanggup lagi bayar angsuran, pinjaman online dan segala macam, yang itu tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh lembaga keuangan besar. Harus melibatkan lembaga keuangan mikro seperti lembaga zakat ini. Jadi ke depan saya pikir perlu ada penguatan dan sinergi antara lembaga-lembaga keuangan ini dan melibatkan lembaga zakat dan zakat sukses. Ini kita bicara lembaga zakat ya, lembaga zakat, dan di Depok sendiri ada zakat sukses. Barangkali Pak di sini ada orang Depok atau masyarakat Indonesia pada umumnya ya belum tahu zakat sukses nih Pak. Baik. Mungkin zakat sukses itu apa dan bedanya apa sih sama lembaga zakat lainnya yang ada di Indonesia? Jadi lembaga zakat sukses ini lembaga zakat yang telah diberikan mandat ya, izin oleh Kementerian Agama untuk membantu Basnas menghimpun dana zakat. Ya. Kemudian lembaga zakat sukses ini karena dia baru ya, kita berdiri sebenarnya 2011. Tapi secara izin sebetulnya kita baru dapat di 2017. Nah, karena masih kecil, kita berusaha memposisikan diri dulu, ya kan, memposisikan diri di Kota Depok. Karena kalau kita langsung masuk ke level nasional nanti bersaing dengan lembaga-lembaga yang lebih besar. Dan sebetulnya kenapa kita fokus di Kota Depok? Pertama memang pendiri-pendirinya orang Depok, yang kedua adalah sebetulnya kalau kita lebih fokus di beberapa daerah di Kota Depok, sebetulnya masih banyak juga orang-orang yang membutuhkan kayak begitu. Jadi
Nah, lembaga zakat sukses ini jadi secara level itu adalah lembaga zakat tingkat daerah. Tingkat daerah Depok, tapi alhamdulillah kita punya misi ya dan punya visi juga agar ini bisa terus berkembang. Insya Allah kita akan masuk ke lembaga zakat tingkat provinsi insya Allah. Mohon doanya aja. Wah, oke. Jadi lembaga amil zakat sukses ini masuknya lembaga tingkat daerah ya, tingkat Pak? daerah. Tingkat daerah di Kota Depok. Karena emang pendirinya ini banyak kan orang-orang Depok, orang-orang Depok. Oke. Namun tetap walaupun dari Depok, tapi manfaatnya nasional. Oh, manfaatnya nasional. Tetap nasional. Oh iya, kalau boleh tahu tuh Pak, zakat sukses ini kegiatannya itu apa aja dah? Baik. Zakat sukses itu sikatnya ada 5 pilar. 5 pilar program. Yang paling utama memang pendidikan. Pendidikan karena kita yakin untuk mengubah kondisi keluarga pasti dari pendidikan. Bahkan kalau bisa dalam satu keluarga itu ada satu sarjana lah, begitu kira-kira ya, sarjana sehingga nanti dia bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya, sehingga kehidupan ekonominya bisa berubah. Itu kenapa kita mengambil pilar pertamanya adalah pendidikan. Yang kedua adalah pilar kesehatan. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Yang keempat dakwah, yang kelima sosial. Dan untuk kesehatan saat ini kita sudah kawinkan dengan program lingkungan, jadi kesehatan dan lingkungan. Oh, kesehatan juga. Kelima pilar ini tidak hanya di Kota Depok, jadi kita juga bisa berkolaborasi dengan daerah lain. Karena bukan tidak mungkin ya ada bencana di daerah lain, kan tidak mungkin juga kita menutup diri hanya untuk Kota Depok. Jadi perlu juga kita membuka diri ke wilayah lain, dan itu makanya kita punya visi juga untuk menjadi contoh ini lembaga zakat ini kepada lembaga-lembaga zakat tingkat nasional. Nah, kayak begitu. Jadi dari Depok untuk negeri. Dari Depok untuk negeri. Ini visioner sekali ya, dari Depok untuk negeri. Oke, tadi berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang udah berjalan 6 tahun ya Pak, di tahun 2002 ini. Sebenarnya dari sepanjang perjalanan itu ya Pak, udah karena ini lembaga keuangan ya, sudah berapa uang umat nih Pak yang dikelola oleh zakat sukses, dan kita pengen tahu juga sebenarnya SDM-nya di zakat sukses ini ada berapa banyak? Baik. Ya kalau dihitung ini memang di luar ekspektasi kami ya. Sejak sebenarnya saya koreksi sedikit, saya zakat sukses berdiri 2011. Hanya saja baru dapat izin itu 2017. Nah, saya sendiri masuk di 2016. Kalau dihitung dari 2016 sampai dengan 2021 kurang lebih dana yang sudah kita kelola itu di angka 60 miliar. 60 miliar. Jadi memang kita ditarget oleh Kementerian Agama itu setiap tahun itu 3 miliar Mas. Minimal. Setiap tahun minimal 3 miliar? 3 miliar, tapi alhamdulillah kita sudah over target ya. Oh, berarti udah setara 20 tahun itu Pak? Nah, itu makanya kita punya keinginan tahun ini ingin naik ke tingkat level provinsi. 30. Nah, begitu ya. Jadi dari sisi nilai seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa potensi zakat di negeri ini atau khususnya di Kota Depok ini sangat tinggi. Ya, sehingga kita harus serius untuk mengurusnya. Dan kalau kita mau serius dan orang juga mau bayar zakat ke zakat sukses, itu pasti didasari oleh trust. Ya, nah, itu yang kita tingkatkan. Dari mana trust? Nah, trust itu kita dapat dari laporan-laporan reporting. Makanya lembaga zakat sukses ini berani menampilkan laporan keuangan secara online. Siapapun, masyarakat, sahabat zakat sekalian boleh mengakses laporan keuangan yang ada di website kami. Apa tuh Pak nama websitenya? www.zakatsukses.org. www.zakatsukses.org. Teman-teman bisa dicek, di situ laporan lengkap tuh ya? Lengkap laporan keuangan yang sudah diaudit. Oh, sudah diaudit. Sudah audit. Jadi lembaga zakat sukses berusaha untuk tampil profesional, terbuka ya. Dengan melibatkan juga auditor, eksternal auditor, sehingga laporan keuangan kami sudah diaudit. Ya. Itu penting banget Pak emang. Ya. Saya sebagai individu ya, dan juga pengalaman saya mengelola donasi-donasi kecil-kecilan ya, walaupun tidak besar zakat sukses tentunya. Ini pasti selalu ditanya nih sama donatur, ini uangnya dialirin kemana, ini uangnya dikasih ke mana. Jadi dengan ada laporan ini bermanfaat sekali. Harapannya teman-teman ya bisa nggak usah ragu lagi jika ingin berzakat, karena udah tahu disalurkan kemana aja uang-uang tersebut. Dan emang kalau kita lihat zakat ini sebenarnya potensi sangat besar ya Pak, sangat besar di tingkat nasional. Dan sepanjang Bapak nih Pak berkarir ya di zakat sukses, sebenarnya Bapak melihat sebenarnya
seberapa besar potensi zakat di Indonesia, khususnya di Kota Depok juga, bagi pembangunan global, Pak? Karena pada tahun 2016 itu, Pak, di akhir tahun 2015 ya, PBB itu mengeluarkan namanya SDGs. Betul. Kita tahu ya, Sustainable Development Goals ya. Di situ ada 17 tujuan, 169 target, dan itu turun ke negara-negara, termasuk ada negara Indonesia di situ. Nah, bagaimana nih peran zakat terhadap pembangunan global tersebut? Baik, ya pertama potensi ya. Jadi kita bicara potensi zakat ini berasal dari hasil penelitian saja. Jadi tidak mengawang-awang. Itu hasil penelitian dari Basnas itu total potensi zakat nasional itu 300 triliun. 300 triliun. 300 triliun. 300. Padahal pencapaian kita belum sampai 5%-nya. Belum sampai 5%. Belum sampai 5%. Jadi tugas kita ini masih sangat besar ya. Untuk Kota Depok sendiri, ini sudah ada penelitian juga dari IPB, itu potensinya di angka 50 miliar. 50 miliar Untuk Kota Depok. per apa tuh, Pak? Untuk di Kota Depok ini. Oh, di Kota Depok. Kota Depok kalau kan nasional ya. Nasional 300 triliun, dan saya rasa ini juga suatu potensi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya ada kenapa dari sekian banyak ya potensi tapi kita belum sampai 5%-nya? Iya, itu kenapa? Memang ada satu permasalahan adalah sosialisasi. Sosialisasi. Jadi kita harus harus memperbanyak kanal-kanal informasi tentang zakat dan juga kanal-kanal pembayarannya. Nah, sehingga zakat sukses ini juga berusaha menempatkan diri seperti itu dengan mulai masuk ke era digital, yang menggunakan kanal-kanal digital, tanpa juga mengenyampingkan kanal-kanal konvensional pastinya ya, tetap itu. Nah, kemudian kaitannya dengan wacana global. Iya, Wacana global UNDP dari PBB itu juga memang sudah menetapkan ya 17 Sustainable Development Goals yang harus dicapai bersama sampai dengan 2030. Nah, ini memang persoalan yang luar biasa dan ini menjadi concern global ya, bukan hanya Indonesia. Nah, sebagai lembaga zakat yang punya visi jauh ke depan, mau tidak mau kita harus ikut wacana global itu, ya kan? Kita harus ikut itu. Jadi jangan sampai nanti kita ketinggalan. Artinya terhadap wacana-wacana yang memang sudah ada secara global dibicarakan. Dan mulai saat ini salah satunya zakat sukses berusaha untuk masuk ke lingkungan. Jadi kalau kita bicara Sustainable Development Goals, sustainable, ada 3 pilar utama di Sustainable Development Goals itu. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu 3 hal utama. Memang ada satu lagi yang disebut sebagai tata kelola. Jadi ada 4, tapi yang utamanya adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita secara pilar sudah ada program sosial sudah ada, lembaga zakat. Program ekonomi juga ada. Nah, program lingkungan yang sedang kita kembangkan saat ini. Jadi bagaimana zakat sukses berusaha masuk kepada wacana global adalah dengan memasukkan unsur pilar lingkungan ini ke dalam program kerja zakat sukses. Nah, kita masukin ke pilar yang kedua yaitu pilar kesehatan dan lingkungan. Nah, diharapkan dengan begini kita bisa mengikuti wacana global. Saya kasih contoh, misalkan wacana global yang pertama, pilar pertama itu adalah no poverty, tanpa kemiskinan, ya, tanpa kemiskinan. Jadi sebetulnya itu sudah jadi program zakat sukses, ya, bagaimana kita punya program charity dan juga pemberdayaan segala macam. Tapi juga ada program-program pilar lain ya, misalkan tentang life and land di pilar di SDGs nomor 15 misalkan. Bagaimana kita ini sebagai manusia harus perhatian terhadap tanah, ya, air, udara dan lain-lain. Ini kan luar biasa. Tempat kita hidup itu. Tempat kita hidup, ya kan. Nah, bagaimana zakat sukses bisa tune in dengan wacana global ini? Ya, kita harus punya program-program itu. Alhamdulillah saat ini kita punya beberapa program. Kita punya program sedekah minyak jelantah, ya, itu untuk melindungi tanah kita dari pencemaran minyak, ya. Kemudian kita punya program bank sampah. Terakhir kita punya program biopori, ya, biopori sehingga memperlambat air ini mengalir ke ke hilir ya, maksudnya menghindari banjir. Yang terakhir kita punya program maggot, budidaya maggot. Maggot tuh ini ya, umpan yang biasa buat mancing. Betul, kayak ini cacing ya? Iya, kayak cacing. Iya, ya itu. Sebetulnya maggot ini hanya
tampak mukanya saja. Sebetulnya di situ ada program utamanya yaitu biokonversi. Biokonversi ini maksudnya apa? Merubah sampah menjadi energi baru. Ya. Jadi sampah ini nanti akan diproses oleh maggot. Jadi maggot ini seperti sebuah mesin yang dia makan sampah kemudian merubahnya menjadi sumber protein tinggi. Ya, yang di dalam tubuh maggot ini. Nah, maggot ini kemudian bisa menjadi makanan ternak. Kalau ternak itu mendapatkan asupan pakan berupa maggot yang berprotein tinggi, maka ternaknya sendiri akan punya protein yang tinggi, benar nggak? Iya. Protein. Produk turunannya pun akan punya protein yang tinggi. Kalau anak-anak kita generasi sekarang bisa makan ayam, bebek atau telurnya yang punya protein tinggi, protein hewani, maka persoalan stunting perlahan-lahan bisa kita selesaikan. Jadi persoalan maggot bukan hanya sekedar kita menyelesaikan sampah, tapi kita juga bisa menyelesaikan program stunting. Nah, ini luar biasa Bapak. Ya kan? Inilah berkahnya kalau kita ikut wacana global. Kan nggak pernah terbayang sama kita kok zakat disalurkan ke lingkungan gitu. Udah nggak pernah terbayangkan, udah nggak? Betul. Udah aja ke lembaga yang fokus di lingkungan. Yang fokus di situ. Udah ada gitu. Udah ada. Ya, tapi karena ini ada wacana global, ini seperti zakat sukses ini kemudian seperti merubah haluan sedikit gitu ya. Haluannya sedikit sehingga dia masuk ke lingkungan yang pada akhirnya dia akan kembali kepada penerima manfaat juga. Saya kasih contoh lain, banjir. Kenapa kita punya program biopori? Itu pasti untuk menghindari banjir. Loh, kok banjir apa hubungan sama zakat? Kalau terjadi banjir, yang kena siapa? Itu pasti orang miskin juga yang akhirnya kena. Ya orang-orang yang tinggal di pinggir kali dan segala macam. Kita mencegah mudarat yang terjadi yang menyebabkan nanti orang-orang miskin kena. Itu juga hal yang harusnya bisa ditangani dengan zakat. Nah, kira-kira gitu. Jadi hubungannya dengan lingkungan ini semakin nyata dia. Ya, karena kita hidup di sini ya Pak. Betul. Di tanah. Kita butuh air. Betul. Kita butuh oksigen, udara yang bersih gitu. Betul, menarik. Tapi yang menarik ini Pak, tadi di statement Bapak yang awal ya. Dari potensi 50 miliar khususnya di Kota Depok ya. Dan 300 triliun tingkat nasional, tapi penyerapannya kurang dari 5%. Nah, itu dia. Dan sosialisasi ya, salah satu permasalahan. Sosialisasi juga trust juga ya, sebetulnya trust ya. Jadi saya yakin masyarakat itu Indonesia ini kan terkenal sebagai masyarakat yang sangat sangat senang memberi. Itu hasil penelitian juga ada ya. Begitu betul. Terkenal senang memberi. Hanya saja mereka belum percaya gitu ya, belum percaya terhadap lembaga-lembaga zakat. Sehingga mereka lebih banyak menyalurkan langsung ke tetangganya atau ke masjid atau dia bikin sendiri acara di rumah. Nah, inilah saatnya buat kita Zakat Sukses dan juga mungkin lembaga zakat lain untuk tampil memberikan trust yang lebih baik pada masyarakat sehingga mereka mau bayar zakat di lembaga zakat. Jadi pertama trust, yang kedua sosialisasi pasti. Kita kan sosialisasi ini paling orang-orang yang terdekat di lembaga zakat, dan lembaga zakat itu kebanyakan adanya di perkotaan. Kita belum masuk ke pedesaan. Padahal orang-orang di pedesaan juga punya jiwa yang lebih tinggi. Saya lihat orang-orang desa itu akrab dengan istilah wakaf. Ya kan? Wakaf masjid, ternaknya diwakafin. Bahkan wakafin tanahnya buat makam. Itu tanpa tanpa kita sadari itu sudah ada di negeri kita dan itu adanya di daerah. Nah, sehingga sosialisasi ini penting untuk memperluas sosialisasi. Jadi saya rasa semakin banyak lembaga zakat semakin bagus juga sehingga masyarakat semakin tahu. Kemudian kanal informasi juga harus luas, ya kan, harus luas. Konvensional perlu, tapi memang perlu kanal-kanal khusus ya yang bisa mensiarkan program zakat itu. Dan yang uniknya lagi ya, zakat itu sebetulnya kan masuk dalam 5 rukun Islam. Betul kan? Betul. Tapi kenapa hanya zakat saja yang dibicarakannya di bulan Ramadan doang? Kenapa cuma zakat fitrah aja tuh? Zakat fitrah pula kan gitu ya. Jadi kita lihat aja ceramah sepanjang tahun itu porsinya banyakan mana ya, tentang sholat kah, tentang akidah kah, tentang haji kah,
atau tentang zakat. Sangat sedikit sekali. Bahkan di bulan Ramadan saja 1-30 hari biasanya kepanitiaan zakat itu dibentuk 10 hari terakhir. Benar nggak? Iya. 10 hari terakhir. Dan itu yang dikejar adalah lembaga zakat fitrahnya. Padahal banyak zakat-zakat lain yang bisa kita garap ya. Bahkan kepanitiaan itu berakhir di akhir Ramadan. Padahal kebutuhan sepanjang tahun kebutuhannya. Nah, ini juga memang perlu perbaikan. Maka dari itu keberadaan lembaga zakat ini penting karena lembaga zakat ini bekerja sepanjang tahun. Tapi masyarakat itu belum tahu. Nah, ini memang tugas kita untuk mensosialisasikan ini. Iya, itu menarik banget Pak. Emang di saya cuma mengamati lingkungan sekitar ya Pak. Hanya mereka sebagian masyarakat itu hanya tahu zakat ya cuma di bulan Ramadan. Betul. Dan yang dibayar pun hanya zakat fitrah. Sebenarnya ada zakat apa aja tuh Pak? Yang Islam mengatur di dalam. Iya. Jadi kan ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Itu dua itu ya prinsip besarnya. Tapi kemudian zakat mal itu ada beberapa turunannya, ya. Zakat harta, ya kan? Kemudian zakat emas, zakat perdagangan, zakat peternakan. Ya, kemudian itu zakat-zakat yang kontemporer ya. Zakat yang kontemporer ada lagi ya, yaitu turunannya adalah zakat penghasilan. Jadi zakat penghasilan ini memang banyak perdebatan. Ada apa enggak sih zakat penghasilan ya? Tapi itu adalah hasil ijtihad para ulama kita. Karena begini, kalau kita hanya ada zakat pertanian, zakat peternakan, padahal sekarang profesi-profesi berkembang luas. Ya kan, YouTuber. Itu penghasilan jauh lebih besar daripada pertanian, ya kan? Kalau mereka kemudian masuk zakatnya di mana, gitu kan? Nah, jadi ini adalah hasil ijtihad dan memang kita taat dengan regulasi. Kalau regulasi dari Basnas menyatakan bahwa ada zakat yaitu namanya zakat profesi. Nah, jadi kita itu ya. Jadi kira-kira banyak program-program zakat itu ya, ada beberapa dan memang yang paling santer saat ini yang perlu kita sosialisasikan adalah zakat profesi. Ya. Betul, iya sih di Depok aja kalau kita bicara Depok ya Pak, itu yang jadi petani berapa sih Pak? Yang peternak berapa? Betul. Banyak kerjanya ya di Jakarta, di perkantoran, betul. Di dunia usaha dan sebagainya. Bahkan pertanian sendiri sekarang model bisnisnya sudah bukan model bisnis pertanian, tapi udah kayak perusahaan atau wisata. Jadi orang dipersilakan foto-foto ya kan. Jadi bukan hasil pertanian. Sambil ngopi ya Pak? Sambil ngopi-ngopi ya kan. Jadi bukan pertanian sesungguhnya, tapi dia menjual sisi wisatanya. Oh iya, jadi sangat kurang. Bahkan di daerah sudah mulai orang jual tanah, beli motor ngojek. Iya. Ya kan? Nah ini jadi luar biasa. Atau dia jual tanah, beli handphone, beli alat-alat podcast, dia bikin jadi YouTuber. Gitu kira-kira. Tanah buat nyangkul. Bukan buat nyangkul. Ya. Jadi berarti bisa saya ambil ya Pak kesimpulannya ya. Salah satunya zakat di secara nasional ini fokus ya untuk mensosialisasikan. Betul. Terutama selain zakat fitrah itu termasuk zakat profesi. Zakat profesi. Baik. Ini Pak di sini ada banyak sekali nih penonton ya. Penonton banyak sekali. Mungkin di sini teman-teman yang belum bayar zakat atau jangan ditunda nih. Jangan, karena keberkahan bulan Ramadan sebentar lagi akan selesai. Nah, mungkin Pak di sini bisa ngajak kita semua untuk bisa lebih aware lagi terhadap zakat. Baik, para sahabat zakat sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa permasalahan kita adalah di sosialisasi. Jadi saya berharap sahabat sekalian bisa terlibat aktif untuk melakukan sosialisasi. Gampang caranya, tinggal apapun program yang ada di Zakat Sukses bisa di-share. Jadi teman-teman bisa menjadi buzzer yang berpahala, gitu ya, berpahala, ya, bisa jadi berpahala, ya, karena menyebarkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlibat aktif menyiapkan kanal-kanal. Karena zakat sukses kan cuma satu tempat nih di Depok. Tapi kalau teman-teman menjadi kanal-kanal pembayaran zakat sukses, kan luar biasa. Bagaimana caranya teman-teman menjadi relawan zakat sukses? Ya, untuk menerima dan menyalurkan zakat. Sehingga teman-teman bisa masuk di lingkungan masing-masing memperkenalkan zakat, kemudian menerima pembayaran zakat. Gitu. Yang ketiga, teman-teman harus juga mulai membiasakan diri membayar zakat di zakat sukses, ya kan? Karena kita nggak mungkin juga. Kalau seorang marketing harus dimulai dari dirinya sendiri, ya kan? Memakai produk sendiri. Gitu kira-kira. Jadi saya mengajak ke sahabat sekalian
untuk mulai berzakat sendiri, ya ke zakat sukses, kemudian meningkatkan menjadi relawan, kemudian menjadi pembawa kebaikan. Kebaikan dan dampaknya itu untuk Indonesia dan global ya Pak. Wah, Masya Allah. Tadi udah dengar ya ceritanya ya bagaimana zakat ini bisa sejalan dengan tujuan pembangunan global ya, mengurangi kemiskinan salah satunya, dan keberlanjutan kehidupan di tanah, air dan juga di udara. Makasih nih Pak udah memberikan. Ini udah terakhir nih. Iya. Kalau gitu saya mau kasih pantun. Oh boleh ada pantunnya nih Pak. Ada pantun pemirsa sahabat sekalian ya. Oke. Nggak apa ya? Boleh Pak. Oke. Ntar saya yang bilang cakep. Baik. Jalan-jalan keliling kanal. Cakep. Biar badan semakin kuat. Cakep. Selamat Hari Zakat Nasional. Semakin banyak manfaat untuk umat. Selamat Hari Zakat Nasional. Selamat Hari Zakat Nasional. Yang kedua ya. Oh ada lagi Pak. Pantun yang kedua ya buat teman-teman semua. Ngabuburit cari bandeng. Cakep. Paling enak buka puasa pakai es. Artinya Pak. Alhamdulillah bisa ngobrol bareng. Ya. Ditunggu bayar zakatnya ke zakat sukses. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih teman-teman pemirsa sudah mengikuti bincang-bincang ya duduk bareng ZS. Sekali lagi saya Farhan mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Zakat Nasional, bangkit bersama zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.